Selamat pagi. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menopang kita melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan dari kitab Ulangan pasal 14 ayat 2. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang di atas muka bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, firman Tuhan hari ini menegaskan kembali identitas kita adalah sebagai umat kesayangan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi saudara sekalian. Menjadi umat kesayangan Tuhan berarti kita memiliki tempat yang istimewa di hatinya. Mengapa kita dijadikan umat kesayangan? Tentu ini adalah anugerah, bukan karena kepintaran, kekuatan atau keberadaan saudara. Ini penting untuk kita ingat dan percayai. Apalagi di dunia yang penuh dengan persaingan, penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan. Juga perilaku dari orang-orang sekitar yang mungkin mengabaikan, memarjinalkan, membenci atau memfitnah saudara sekalian. Ingatlah selalu bahwa saudara sangat berharga di hadapan Tuhan. Dia terus-menerus mengasihi umatnya. Inilah yang seharusnya memberi dorongan, memberi semangat untuk bangkit, untuk maju dari setiap kesusahan, dari setiap penderitaan, dari setiap tantangan. Bahkan tentunya memberikan rasa aman dalam tekanan, kekhawatiran atau keraguan akan masa depan. Maka dengan percaya diri melangkah melakukan berbagai aktivitas, berbagai usaha, karena mengetahui Tuhan mengasihi umatnya. Maka kasihnya lah menjadi kekuatan dalam kehidupan orang percaya. Sebagai umat yang dikasihinya, terlebih dahulu Musa mengingatkan umatnya sebagai umat yang kudus, umat yang dilayakkan menerima cinta kasih Allah. Tentu dengan identitas kudus ini kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia. Kekudusan berarti kita dipisahkan untuk tujuan yang mulia, untuk hidup dalam kebenaran dan kasih, serta memancarkan terang Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Di tengah kegelapan dunia, jadilah terang, membawa cahaya di tengah berbagai tantangan, godaan. Tetaplah teguh dalam iman, menjaga integritas di setiap waktu. Di tengah perubahan dan tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi, kita bisa berpegang pada janji Tuhan bahwa Dia menyertai dan menopang saudara. Tentunya dengan tetap terus belajar dan mengembangkan diri baik secara profesional maupun pribadi, dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kekristenan dalam setiap aspek kehidupan. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, kita perlu mengetahui bahwa teks ini adalah bagian dari pengajaran Musa mengenai peraturan hidup kudus yang harus diikuti oleh bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Pada waktu itu bangsa Israel baru saja dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan sedang dalam perjalanan menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada nenek moyang mereka, yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam perjalanan ini mereka mengalami berbagai ujian dan tantangan, termasuk godaan untuk mengikuti praktik-praktik bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan. Ayat ini menekankan identitas istimewa bangsa Israel sebagai umat yang dipilih dan dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan ingin mereka hidup berbeda dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah miliknya yang khusus. Tentu ini pengajaran yang sama untuk kita sebagai umat Tuhan. Hidup dalam kekudusan
terus melangkah dengan semangat dan mempercayai keberadaan Tuhan yang mengasihi umatnya, akan terus menyertai walau sesulit apapun tantangan dalam hidup ini. Tuhan mengasihi saudara. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.